Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Mas Faris pada mata kuliah perilaku konsumen, di mana kita disuruh atau diperintahkan untuk menganalisa suatu fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana kita sebut itu ngamen online di TikTok yang dilakukan oleh petani-petani di Sukabumi. Contoh salah satunya yang paling terkenal adalah Satbor. Nah, kalau menurut saya fenomena ini cukup unik ya. Terus kalau ngomongin soal pertanyaan pertama yang diberikan oleh Mas Faris, kenapa petani beralih profesi jadi konten kreator seperti ini? Pertama, tentunya pasti kita ngomongin tentang pemasukan yang lebih menjanjikan daripada hasil tani yang mereka lakukan gitu loh, daripada bertani yang mereka lakukan. Mungkin dari situ mereka menilai easy money atau uang yang mudah dicarilah daripada mereka bertani. Butuh waktu lebih lama untuk nunggu waktu panen. Nah, jadi mereka banyak yang berpikir oke lah, lebih mending saya ngamen online aja, instan, dan duitnya pun cepat gitu loh perputarannya. Terus kalau yang nomor 2 sendiri, profesi tersebut bertahan dalam jangka panjang atau enggak. Nah, menurut saya kalau ngomongin profesi ini jangka panjang atau tidak, tergantung bagaimana ekosistem ini terbentuk gitu loh. Karena yang kita tahu, si berita belakangan ini, si Satbor ini tertangkap akibat dugaan promosi judi online. Nah, kalau ngomongin tentang perputaran uang yang masuk, itu berarti ngomongin tentang ekosistem yang terjadi pada profesi yang memang sudah sangat besar ini, dimana yang nge-give itu sudah banyak pihak-pihak judi online. Nah, selama di Indonesia ini pemain-pemain judi online itu juga makin tinggi angkanya, yang nggak nutup kemungkinan mereka akan terus mempromosikan judi online di live atau konten-konten seperti itu gitu loh. Buktinya aja di kuartal 3 ini terbukti ada 280 triliun peningkatannya transaksi judi online. Jadi kalau ngomongin tentang berlangsung lama atau enggak, tergantung bagaimana ekosistem ini terus berlanjut. Jadi kalau mau profesi ini atau fenomena ini dihentikan, tentunya harus dengan ekosistem ini juga yang diberantas seperti itu. Oke. Terus kalau ngomongin nomor 3, motivasi pengguna TikTok memberikan gift. Nah, ini cukup unik, di mana saya sebenarnya pernah nge-give iseng give konten-konten yang kayak gini nih waktu itu, cuma karena pengen waktu itu nama TikTok saya dipanggil lah, cuma iseng-iseng aja demi bercandaan doang. Nah, kalau itu alasan pribadi saya, tapi mungkin kalau misalnya alasan orang lain yang saya lihat ya, mungkin karena ingin mendukung si konten kreator ataupun kasihan, karena memang sudah terlihat sangat ini ya, emang udah frontal lah ngemisnya. Jadinya mereka mungkin berpikir kalau misalnya bagian dari gift tersebut adalah beramal seperti itu. Saya nggak tahu ya, cuma kalau misalnya di luar itu juga ya, mungkin yang nge-give ini adalah ya tadi akun-akun judi online dan lain-lain seperti itu. Kalau nomor 4, pandangan terhadap minat pemuda Indonesia. Nah, kalau ngomongin minat pemuda sendiri, saya nggak tahu terlalu luas ya. Cuma kalau misalnya di sekitar saya sih nggak terlalu banyak pemuda-pemuda atau teman-teman saya yang terlalu memerhatikan industri pertanian. Mungkin karena sudah berkembangnya digitalisasi yang dimana fokusnya lebih ke AI, lebih ke teknologi, lebih ke sosial media, lebih ke kemajuan teknologi dengan marketing 5.0, makanya anak-anak zaman sekarang tuh kurang peduli sama yang namanya pertanian dan lain-lain seperti itu. Itu kalau di sekitar saya. Cuma nggak tahu ya kalau misalnya mungkin bertemu sama mahasiswa pertanian yang memang belajarnya pun belajar tentang budidaya dan lain-lain, ya saya tidak tahu, karena saya kayaknya sampai saat ini belum punya teman yang emang mendalami ilmu pertanian. Jadi menurut saya minat pemuda-pemuda sekarang tuh sangat jauh lah dari industri pertanian, lebih ke digitalisasi. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.